Yanto. Selamat siang, Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bersama Tribunnews hari ini. Dan ini sangat khas sekali ya, menggunakan atribut dari Partai Demokrat nih Pak. Iya, pasti Nah, selalu uniform. selalu. Baik, Pak. Ini langsung saja karena banyak sekali partai politik yang telah merespon pernyataan Presiden Jokowi mengenai data intelijen tersebut. Dan terbaru ada pula Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi juga menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang dirasa menggembar-gemborkan hal tersebut ke publik sehingga membuat gaduh. Begitu pula dengan Partai Demokrat juga sedikit menyayangkan. Kemarin Bang Hinca Panjaitan juga menyatakan sikap yang hampir sama. Bahkan mengklaim kalau Partai Demokrat ini sebenarnya agak keberatan dengan mungkin seperti dipantau terus oleh Intel. Nah, bagaimana pendapat Pak Supriyanto sendiri terkait hal tersebut? Terima kasih Mbak Sarah. Keberadaan Presiden ya, dengan tanggung jawabnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan punya instrumen yang luar biasa kaitannya dengan tupoksinya, salah satunya di dunia intelijen. Ada BIN, kemudian ada BAIS, dan sebagainya. Itu memang bagian penunjang dari kinerja melihat kondisi, baik itu di pemerintahan, negara, maupun juga mungkin di dalamnya adalah kondisi partai politik yang ada saat ini dengan dinamika yang begitu sangat kental sekali menjelang eh, dibukanya pendaftaran Capres Cawapres, sehingga hal-hal yang eh, kaitannya menarik publik dan juga menarik tentunya bagi Presiden RI Pak Jokowi, eh, itu menyampaikan pendapatnya melalui info-info yang telah dihimpun oleh instrumen yang ada di lembaga negara, dalam hal ini dunia intelijen. Itulah uh, juk-juk ataupun sikap beliau ya, Pak Jokowi sering melemparkan uh, ya cek ombak maupun melemparkan sesuatu yang nanti dapat direspon oleh masyarakat maupun hal-hal yang nantinya akan mungkin menambah semacam masukan ataupun menambah wawasan kaitannya dengan bagaimana kondisi sebenarnya dari partai politik menjelang Pilpres dan Pemilu 2024. Jadi menurut Anda dengan presiden yang mengantongi data intelijen sebenarnya itu hal yang wajar ya? Hal yang wajar tentunya kan harus mengetahui kondisi masing-masing ya, di dunia politik, dunia keamanan, dunia kemasyarakatan maupun yang lainnya. Karena kami pernah di pemerintahan bareng dengan Pak Jokowi juga, waktu itu beliau wali kota dan juga saya pimpinan DPRD, dan juga kebetulan juga pimpinan parpol, sering diskusi dan juga sering menanyakan hal-hal yang bersifat internal kami. Enjoy aja kami karena memang partner ya dalam hal pemerintahan antara pemerintah kota dengan DPRD. Kemudian partai politik dengan pembinanya adalah pemerintah kota waktu itu. Kami enjoy saja, tentunya itu juga menjadi bagian yang untuk introspeksi, bahkan untuk mencambuk kami untuk berbenah dan juga mensolidkan di internal kami. Tapi tentunya semuanya itu harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, dalam arti mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ada pula yang keberatan, beberapa partai yang keberatan ketika Presiden Jokowi akhirnya mengaku mendapatkan atau mengantongi data intelijen terkait arah parpol jelang Pilpres ini. Dari Partai Demokrat sendiri, apakah merasa seperti dipantau, Pak? Kalau merasa dipantau pastinya iyalah, karena sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan partai politik di tingkat nasional itu menjadi bagian dari unsur ya, unsur eh, pembinaan pengayoman dari negara, dari aspek hukum, politik, dan juga
sosial kemasyarakatan. Ini kan bagian dari mereka. Tapi kan tinggal kita menerimanya bagaimana, kemudian yang menjalankan ini juga harus bersikap ya tentunya sesuai dengan uh, porsinya. Oke, baik. Ada pula yang menganggap hal ini wajar, ada pula yang keberatan. Jadi masing-masing parpol mempunyai sikap yang berbeda begitu. Dan kalau kita melihat pernyataan dari Menko Polhukam sebelumnya, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa sebenarnya ini hal yang wajar ketika presiden memiliki eh, data dari intelijen mengenai parpol, mengenai kondisi politik saat ini yang ada di negara tersebut. Dan sebenarnya hal yang sah-sah saja gitu. Namun mengapa hal ini menjadi sorotan? Bagaimana menurut Anda? Itulah apa ya karakter Pak Jokowi ya, melempar bola, cek ombak, kaitan dengan hal-hal yang bersifat menurut kami ya disikapi dengan positif aja, karena bagaimanapun juga tanpa kita eh, menyikapi statement beliau, itu pun kita juga sudah menduga, sudah tahu juga kaitan dengan hal-hal tersebut. Karena kepala negara yang bersifat membawahi ataupun mengayomi, mengabdi pada seluruh masyarakat se-Indonesia, partai politik bagian di dalamnya itu juga tidak luput dari hal-hal yang bersifat ingin mengetahui lewat instrumen lembaga negara, dalam hal ini dunia intelijen, itu pasti dilakukan. Oke, tadi Anda sedikit menyinggung mengenai karakter Pak Jokowi yang sering melempar bola untuk cek ombak. Sebenarnya kalau Anda melihat hal ini, Presiden sedang cek ombak untuk apa dan apa yang ingin didapatkan Presiden gitu? Reaksi dari berbagai macam partai politik, kemudian di luar partai politik, dalam hal ini konteks masyarakat, kemudian juga lembaga-lembaga yang lainnya, itu kan ada aksi, ada reaksi, itu yang nanti akan menjadi bahan bagi beliau untuk menyikapi hal-hal yang nanti mungkin akan dapat menjadi penentu bagi beliau atau menentukan sikap bagi beliau, hal-hal yang memungkinkan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau, karena menghimpun kemudian menganalisa, kemudian baru menyikapi dalam hal ini memutuskan hal-hal yang bersifat nanti itu terserah dari beliau. Oke, berarti mengenai reaksi-reaksi yang didapatkan Presiden Jokowi terkait hal ini dari masing-masing parpol dan juga dari masyarakat sipil. Mengenai masyarakat sipil ini, ada pula koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang menilai bahwa Presiden Jokowi justru seakan-akan menyalahgunakan kekuasaannya ketika mendapatkan data dari intelijen mengenai arah atau jeroan parpol menjelang Pilpres 2024 nanti. Anda memandang hal ini sebagai hal yang menyalahgunakan kekuasaan presiden atau justru seperti yang tadi sudah disinggung bahwa presiden berhak untuk mendapatkan data-data ataupun laporan dari intelijen-intelijen di bawahnya. Informasi, data, kondisi, kemudian situasi yang ada di khususnya dalam hal ini partai politik yang sangat dinamis untuk menentukan ya, kalau versi dari beliau kan 5-10 tahun ke depan, kemudian kekuatan dari partai A, partai B, partai C, kesolidan dan juga hal-hal yang itu dapat untuk disikapi ke depannya. Ini kan hanya informasi, kemudian dianalisa oleh lembaga-lembaga tersebut, tentunya itu akan menjadi tadi sikap dari presiden. Bila mana ini, kondisi nanti di 2024 nyaman, aman, kondusif, kemudian ada hal-hal yang bersifat mungkin harapan bagi beliau, kalau ini dilakukan secara profesional, proporsional, secara aturan perundang-undangan, cuma menghimpun, mengetahui, kemudian juga menyikapi dalam hal ini menilai
itu sah-sah saja ya. Tapi tidak intervensi, kemudian tidak terlalu jauh untuk ikut campur tangan di dalamnya. Berarti menurut Anda langkah Presiden Jokowi hingga saat ini belum termasuk intervensi untuk pemilu dan juga pilpres mendatang? Kami belum melihat karena kan beliau menyampaikan bahwa mengetahui kondisi dalamnya masing-masing parpol kaitannya dengan pilpres ya 2024. Asalkan itu tidak ada intervensi, kemudian cawe-cawe atau bentuk yang lainnya secara nyata kepada partai politik maupun hal-hal yang lainnya, saya kira itu ya bahan buat kami untuk introspeksi, untuk dapat memperkuat, untuk dapat mengembangkan hal-hal yang menjadi mungkin kelemahan dari masing-masing partai politik. Baik, ini di antara berbagai partai politik yang sudah mengomentari terkait pernyataan Presiden Jokowi tersebut, saya melihat Gerindra satu-satunya partai yang sejauh ini tidak menyalahkan atau tidak menyalahkan statement Presiden Jokowi dan juga tidak menganggap bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu menyalahgunakan kekuasaan terkait data intelijen jeroan parpol. Nah, kira-kira bagaimana atau apa yang akan terjadi jika data-data tersebut dibuka atau diumbar ke publik secara transparan? Yang disampaikan beliau, Pak Jokowi, ini kan tidak menyampaikan data terhadap proses maupun kondisi terhadap masing-masing parpol maupun dinamika yang ada. Cuma tadi cek ombak menyampaikan bahwa beliau tahu jeroan kondisi dan hal-hal yang ada di masing-masing partai politik. Ya tentunya ini hal yang menurut kami wajar juga sih, sehingga kita kembali ke tadi introspeksi untuk dapat tidak menyalahkan, tapi kita akan dapat berbenah terhadap hal tersebut. Tapi data itu kan sejauh ini Presiden Jokowi hanya bilang atau mengatakan bahwa sudah mengantongi dan data-data itu tidak dibuka secara terbuka ke publik. Nantinya, jika memang ada kebocoran data dan data itu bisa diakses ataupun dilihat oleh publik, kira-kira dampaknya seperti apa? Ya nanti fungsi kontrol ya yang ada di DPR bila mana didapatkan hal-hal yang bersifat membuka rahasia pribadi, kemudian rahasia negara dan memanfaatkan instrumen yang ada di lembaga negara yang tugasnya untuk melindungi negara, melindungi masyarakat. Nah itu nanti tupoksi ataupun fungsi kontrol dari DPR ini silakan dimanfaatkan di lembaga tersebut untuk memanggil lembaga ataupun kementerian yang membawahi lembaga tersebut. Semuanya sudah ada mekanisme yang di situ silakan dijalankan dengan baik. Tapi dalam hal ini kan konteks politik, cek ombak, kemudian lempar bola, ada aksi, ada reaksi. Kalau ini disikapi berlebihan, buang energi ya. Karena kita lebih baik menata ke depan untuk dapat nantinya itu lebih solid dalam hal memenangkan capres, cawapres, kemudian konsolidasi partai dimatangkan lebih dalam, lebih kuat lagi untuk pileg juga nanti bisa menang. Ini nih Pak, yang paling ditunggu-tunggu adalah mematangkan dari partai politik sendiri, dari koalisi masing-masing untuk Pilpres mendatang di 2024. Sejauh ini Partai Demokrat memang membuat kejutan ya setelah hengkang dari koalisi sebelumnya, akhirnya hari ini bergabung dengan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Sebenarnya apakah ada alasan khusus kenapa Partai Demokrat memilih mendukung Prabowo? Di mekanisme internal ya tentunya itu kewenangan dari Majelis Tinggi Partai, di DPP, Ketum, salah satu menjadi bagian, itu kami percayakan dan sudah mengambil sikap dengan baik. Kami tegak lurus dengan sikap yang telah
ambil majelis tinggi partai Pak SBY dengan anggotanya, kemudian juga ketum salah satu anggotanya juga, dengan tentunya pertimbangan dari yang kemarin telah dilakukan, yaitu ke pasangan ataupun ke capres yang satu, yang satunya ke capres yang satunya lagi. Tentunya proses ini kan cukup lama ya, ada 5 harian, sehingga itu dijadikan bahan dan kemudian di rapat di Majelis Tinggi Partai tentunya, dan sikap itu sudah jelas menentukan pilihannya bergabung ke Capres Pak Prabowo dan nantinya tentunya di Koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Jadi saat ini posisi Demokrat sudah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, walaupun nanti secara resminya akan digelar pada hari Kamis, betul ya, Pak? Iya, mengusung ya. Nanti hari Kamis kami juga diundang ke sana untuk Rapimnas yang tentunya dihadiri ribuan kader ya, dari unsur ketua, dari kota, kabupaten, kemudian DPD, kemudian juga fraksi maupun dari DPP. Deklarasi yang kemungkinan juga pasti akan dihadiri oleh Capres Pak Prabowo. Karena untuk menguatkan sekaligus juga untuk memotivasi kader di bawah untuk nanti bersemangat, tegak lurus, bersinergi sampai ke bawah antar partai koalisi di tingkat provinsi, kota, bahkan nanti kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Sehingga yang kuyung keputusan dari Majelis Tinggi Partai DPP itu kita tegak lurus untuk mensukseskan memenangkan capres yang diusung dari Partai Demokrat. Baik, sebelumnya kan elit PKB Syaiful Huda juga merasa nggak terkejut gitu, tidak terkejut ketika akhirnya Partai Demokrat memilih untuk bergabung kembali bersama Pak Prabowo Subianto. Karena melihat 10 tahun atau 2 kali Pilpres di tahun lalu, Prabowo juga didukung oleh Partai Demokrat. Dan ini Pak, dari PKB sendiri itu agak sedikit heran karena menurut mereka selama ini Partai Demokrat kan dikenal sebagai oposisi. Sedangkan untuk bergabung atau saat ini sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pak Prabowo sendiri, di situ berisi campur-campur istilahnya. Ada yang dari orang-orang pemerintahan, orang-orang oposisi, dan banyak sebagainya. Bagaimana ini menyikapi mungkin respon dari Partai Demokrat, Anda pribadi, mengenai pernyataan atau komentar dari Partai PKB ini? Iya, dinamika perkembangan situasi yang berjalan selama ini sangat dinamis dan ada suka dukanya yang kemarin di koalisi sebelumnya itu ada hal-hal yang tidak mengenakan, kemudian kita tidak menjadi bagian mereka, dan sekarang sudah di koalisi yang baru, tentunya kenyamanan itu kan menjadi bagian penting, dan untuk dapat eh, meningkatkan elektoral dari Capres maupun dari Partai Demokrat sendiri, sekaligus all out untuk nanti memenangkan. Kalau pendapat dari berbagai pihak, ya silahkan itu hak mereka, tapi kami percayakan semua hal yang sudah diambil kebijakannya oleh DPP, Majelis Tinggi Partai, itu kami siap mensosialisasikan, mengamankan dan memenangkan Pilpres Pak Prabowo, dan juga jangan lupa pileknya, pileknya harus kita juga semangat untuk nantinya menaikkan kursi di sesuai tingkatan. Baik, tadi Anda sedikit menyinggung soal kenyamanan gitu. Apakah di koalisi sebelumnya Partai Demokrat merasa tidak nyaman? Ya, kami melihat, kemudian mendengar, kemudian mengetahui perkembangan dari hampir 6-7 bulan itu kan cuma tanda tanya aja, kecemasan yang kami rasakan di bawah ya. Karena dengan dinamika yang sebenarnya kami juga sudah sedikit menebak hal-hal yang
pasti nanti akan terjadi karena penuh dengan nuansa yang bersifat itu tidak mengenakan, kemudian juga tidak nyaman. Tapi puji syukur ke Tuhan ya akhirnya semuanya sudah terjawab, tidak terlambat dan sekarang sudah berlabuh ke koalisi Indonesia Maju dan nanti akan dideklarasikan tanggal 21 dan mendukung atau mengusung Pak Prabowo. Kenyamanan dan keleluasaan dalam berekspresi maupun hal-hal yang lain terkait dengan dinamika pemilu 2024 ini sudah nyaman di Pak Prabowo. Oke, berarti yang koalisi yang sebelumnya itu bisa dikatakan kurang nyaman ya, sehingga akhirnya dengan berbagai polemik yang ada, Demokrat memilih hengkang dan akhirnya sekarang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Prabowo Subianto di Capres Pilpres 2024. Sebelumnya ini yang paling saya soroti kemarin hari Minggu adalah pertemuan antara Partai Demokrat dan juga Koalisi Indonesia Maju di Hambalang. Bahkan Pak SBY itu seakan-akan kok kita bicarakan turun gunung gitu, Pak. Itu Anda melihat hal ini seperti apa? Apakah memang segenting atau sepenting itukah sehingga berbeda dari koalisi sebelumnya? Iya, keluar dari permasalahan yang kemarin memang menguras energi ya, dengan ketidaknyamanan, ketidakpastian dan sebagainya. Padahal kami juga sangat memperhatikan beliau dari aspek kesehatan, dari aspek yang lainnya. Kemudian ini sudah keluar dan ada tempat berlabuh yang baru dan merasa nyaman. Beliau juga menggugah dari seluruh kader yang ada sampai ke pelosok ya dalam rangka untuk memenangkan Pilpres sekaligus bekerjasama dengan koalisi juga untuk nanti dapat menaikkan elektoral dari Partai Demokrat sendiri karena beliau punya pengalaman panjang kaitan dengan memimpin negara memenangkan Pilpres 2 kali dengan sangat besar selisih perolehannya dari pasangan yang lain dan tentunya pengaruh beliau terhadap hal-hal yang nanti bisa memenangkan Pilpres maupun untuk Pileg 2024 itu tentunya menjadi energi baru bagi kader dengan statement beliau turun gunung. Ini menjadi power, energi luar biasa bagi kami seluruh kader untuk nantinya saling bahu-membahu dengan partai yang lain juga untuk dapat menangkan Pilpres dan Pileg 2024. Tapi Anda apakah sempat berpikir untuk peluang Demokrat sebelum akhirnya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk merapat ke Ganjar Pranowo di PDIP? Sempat terlintas atau tidak? Kami pernah sampaikan bahwa kondisi ya, situasi, kultur, struktur, kemudian geopolitik di Solo Raya, khususnya Solo, kami pernah menyampaikan memang ke pasangan Mas Ganjar itu kami akui memang, karena untuk nantinya bisa lebih leluasa juga dalam pileg ya, pemilu legislatif, sehingga kami juga menyuarakan ke DPP juga, melalui DPD juga, sehingga ada pertimbangan ya antara memang aspirasi dari berbagai daerah tentunya se-Indonesia yang 500 sekian DPC, kabupaten kota, itu kan berbeda-beda. Kemudian diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai, kemudian akhirnya sudah diputuskan untuk ke Pak Prabowo untuk Pilpresnya, dan juga kami tegak lurus untuk mengamankan dan memenangkan pilihan ataupun keputusan dari Majelis Tinggi Partai dalam hal ini DPP dan Ketua Umum Mas Ahaye. Mas Ahaye sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kan sempat masuk ke bursa bacawa pres untuk Ganjar Pranowo. Tapi setelah akhirnya bergabung ke Pak Prabowo, pihak PDIP juga menghormati keputusan dari Partai Demokrat.
Nah, apakah nantinya mungkin juga peluang Mas Ahaye ini bisa mendampingi Pak Prabowo? Kalau masuk radar dari Ganjar kemarin memang disampaikan ya oleh Ketua DPP partai eh, sebelah ya, pernah disampaikan bahwa kemudian hal-hal yang bersifat teknis, strategis, dan itu bukan keputusan sepihak ya. Itu semuanya kita serahkan ke Majelis Tinggi Partai, DPP. Kami nunggu aja, nunggu keputusan berikutnya kaitannya dengan wakilnya siapa, karena komitmen kami dengan instruksi yang sudah disampaikan secara langsung kemarin oleh Ketua Umum pada kami di seluruh jajaran pengurus sampai kami teruskan ke sampai tingkat ranting, tingkat kelurahan, sampai ke grassroots, sampai ke kultural, calon pemilih untuk mensukseskan dan mengamankan untuk Capres Pak Prabowo Subianto. Tentunya juga infrastruktur untuk menggalang kekuatan kaitan dengan instrumen yang nanti dibutuhkan dalam pemenangan itu juga kami komunikasikan, kami konsolidasikan di bawah dan tegak lurus nanti mengamankan keputusan dari DPP dalam hal ini Ketua Umum. Dari DPC Solo sendiri, apakah ada peluang untuk kembali menyodorkan nama Mas Ahaye ini sebagai bacawa pres? Enggak, itu bukan hak kami, bukan hak kami. Kami percayakan semuanya itu ke Majelis Tinggi Partai ya, dalam hal ini yang berwenang. Kami sudah nyaman dengan kondisi eh, bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ke Pak Prabowo. Selanjutnya itu nanti kewenangan dari DPP dan juga Majelis Tinggi Partai. Pak, satu lagi, andaikan nanti Mas Ahaye itu tidak masuk ke dalam bursa cawapresnya Pak Prabowo, akankah Demokrat masih tetap untuk mendukung Pak Prabowo di Pilpres mendatang? Ini kan instruksi sudah sampaikan kepada seluruh kader melalui struktural partai ke DPD, kemudian ke DPC. Saya bertanggung jawab terhadap Kota Surakarta ya. Saya sampaikan juga ke tingkat pimpinan anak cabang, BAT, kecamatan, kemudian ke kelurahan, di ranting, dan juga ke konstituen maupun ke kultural. Itu kami akan tadi akan jaga, akan kami amankan instruksi ini untuk nanti eh, menangkan Pilpres Pak Prabowo dan juga jangan salah juga prioritas itu adalah Pileg di 2024. Kami nantinya akan tentunya memanfaatkan akses dengan berbagai kultur yang ada di Kota Surakarta ini untuk memenangkan pileg sekaligus juga untuk memenangkan elektoral Partai Demokrat di Kota Surakarta dengan kursi-kursi yang ada. Dalam instruksinya Mas Ahaye kan kemarin meminta seluruh ketua DPD bahkan kader kader dan juga DPC dari Partai Demokrat untuk memenangkan seperti yang sudah Bapak sampaikan untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Nah, apakah sudah ada instruksi khusus atau mungkin persiapan di DPC Surakarta sendiri terkait untuk memenangkan Pak Prabowo? Setelah nanti Rapimnas, itu kan ada keputusan instruksi baru kaitannya dengan langkah teknis strategis yang harus dilakukan oleh kami DPC Kota Surakarta. Kami terus nanti sampaikan ke tingkat BAT maupun ranting. Tindak lanjut terhadap strategi taktis teknis terkait dengan apa yang harus dilakukan eh, kami tentunya kemungkinan juga akan koordinasi dengan koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai yang ada Gerindra, kemudian ada PAN, ada Golkar, itu kan nanti akan menjadi energi juga buat kami di Kota Surakarta ini bersinergi untuk dapat memenangkan di Kota Surakarta.
Atmosfer dari DPC di Kota Surakarta sendiri, khususnya untuk Partai Demokrat ini sejauh ini sudah persiapannya sudah sejauh mana untuk menghadapi pemilu dan juga pilpres ini, Pak? Kebetulan bersamaan ya antara Pilpres dan pileg ya. Yang selama ini kami jalankan kan untuk infrastruktur penguatan di internal kami melalui PHC, ranting, kemudian juga sudah menghimpun, mempersiapkan saksi. Sudah ada sekitar 30% kami siapkan saksi melalui kader-kader di bawah, dan sudah kami gerilya untuk pilegnya dengan caleg-caleg yang sudah ada, dan kami terus nanti untuk mengembangkan jaringan sampai ke tingkat RT, TPS, dan kalau sinergi dengan Pilpres nanti tentunya ini akan dapat menghasilkan uh, yang baik untuk pileg maupun Pilpres itu sendiri. Baik, harapan Pak Supriyanto sendiri untuk pemilu mendatang seperti apa, Pak? Pileg ke depan, kemudian Pilpres ke depan, yang pertama itu harus jujur, adil, sebagai wasit penyelenggara pemilu 2024 ini bisa mengamankan dalam konteks demokrasi atau pesta demokrasi yang ada ini, dan juga sehingga masyarakat bebas untuk menentukan pilihan mana yang terbaik untuk nantinya dipilih, baik itu pileg wakil rakyatnya maupun pilpresnya, tanpa ada campur tangan yang berlebih di instrumen yang ada di Indonesia dan khususnya Kota Surakarta. Karena bentuk-bentuk yang bersifat campur tangan berlebih dari penyelenggara maupun dari pemerintah ini akan mencederai demokrasi yang 5 tahunan selalu kita lakukan. Semoga sukses, lancar, jujur, dan adil. Baik, terima kasih Pak Supriyanto, Ketua DPC Demokrat Solo yang sudah berbincang bersama Tribun News on Focus hari ini. Kita juga berharap untuk pemilu Pileg dan juga Pilpres mendatang bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima Saya kasih Mbak Sanita, Sarah. Selamat siang. mohon maaf untuk mungkin perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai Sama. jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.